بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتكون الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المكاسب والغايات. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تضرعنا إليك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب أبناء الطلبة وبنات الطالبات العزيزة، alhamdulillah pada malam ini dengan izin dan taufik dari Allah kembali kita akan melanjutkan pengajian kita di kitab dengan kitab Mau'idatul Mu'minin. Bacaan kita kali ini masih sambungan dari ayat-ayat kekuasaan Allah yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tentang ayatul insan, artinya manusia yang menjadi ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain. Fanduril ana ilal idami wa hiya ajsamun salabiyatun qawiyatun. Perhatikan sekarang ilal idam kepada tulang-tulang manusia ini. Wahia ajsamun salabiyatun yang merupakan jisim, merupakan jasmani, salabiyatun yang kuat, qawiyatun yang kokoh. Kaifa khalaqaha, bagaimana Allah menciptakannya? Bagaimana Allah menciptakannya? Min nutfatin, dari air mani sakhifatin yang lemah, raqiqatin yang lembut. Summa ja'alaha qiwaman lil badani, kemudian menjadikannya sebagai fondasi bagi badan. Wa imatan lahu, dan menjadi tiang bagi badan. Summa qaddaraha bimaqadira mukhtalifatin, kemudian Allah menentukan ukurannya bimaqadira mukhtalifatin, dengan ukuran-ukuran yang berbeda-beda.
wa ashkalin mukhtalifatin, demikian pula dengan bentuk syakal, bentuk syaklani ashkal mukhtalifatin yang berbeda-beda. Faminha saghirun, maka di antara tulang-tulang itu ada yang saghir, kecil, wa kabir, besar. Ini kalau bahasanya seperti ini, kalau semester 2, semester 3 itu sudah paham. Tapi di sini ada yang semester 1, makanya saya masih terjemahkan saghir, kecil, kabir, besar, wa tawilun, kemudian panjang, wa mustadir, ada yang bundar, itu tulang-tulang, wa mujawwafun, kemudian tulang itu ada yang berongga, ada yang punya pori-pori, rongga-rongga, lubang-lubang. Wa aridun, kemudian ada yang lebar. Wa daqiqun, kemudian ada tulang yang lembek, tulang tapi masih lembek, ada yang keras. Walamma kana al-insanu muhtajan ila al-harakah, walamma kana al-insanu, ketika manusia itu muhtajan, butuh, ilal harakati, untuk bergerak, bijumlati badanihi, dengan seluruh badannya, wa bi ba'di a'dha'ihi, atau dengan beberapa anggota-anggota badannya, mubtakiran litaraddudi fi hajatihi, di mana butuh, mubtakiran perlu atau butuh untuk selalu memenuhi hajat-hajatnya. Lam yaj'al, maka Allah tidak menjadikan admahu adman wahida, Allah tidak menjadikan tulangnya itu hanya tulang satu, tidak menjadikan hanya satu tulang. Kalau hanya satu tulang, hanya yang besar, tidak ada kecil, tidak ada yang lebar, tidak ada yang panjang, tentu susah untuk bergerak. Makanya dikatakan lam yaj'al, Allah tidak menciptakan tulang itu adman wahidan, hanya satu tulang. Bal idaman kathiratan, akan tetapi idaman kathiratan, tulang-tulang yang banyak. Idam ini jamak taksir dari admon, admon, admani, idam. Mana makbul? Yang biasanya duduk di depan sini. Kalau bisa dipilih itu, seandainya ada pilihan, lebih baik awal-awalnya duduk di belakang, kemudian semakin hari semakin ke depan, daripada dari awalnya di depan, kemudian semakin hari semakin ke belakang, akhirnya nanti duduknya menghilang. Mana makbul? Hah? Oh, perlu belajar. Baik. Bainaha, kemudian di antara tulang-tulang yang banyak itu. Jadi kita dulu mengkaji kitabnya dulu, mengkaji bacaannya. Bainaha mafasilu, di antaranya tulang-tulang itu mafasilu, ada persendian-persendian, sendi-sendi. Hatta tatayassara bihal harakatu, sehingga bergerak itu menjadi mudah, menjadi gampang. Tatayassara biha,
al-harakatu. Al-harakatu ini fa'ilnya, bergerak, tatayassara menjadi mudah, biha karena adanya tadi persendian itu. Itulah sehingga kalau dibawa ke agama, persendian harus diketahui bahwa semuanya bertasbih. Semuanya bertasbih. Kenapa demikian? Semuanya berzikir. Karena teringat dengan hadis bahwa setiap persendian itu ada sedekahnya. Dan sedekahnya itu adalah tahmid, subhanallah, astagfirullah, tahmid, alhamdulillah, kemudian tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, kemudian takbir, Allahu akbar. Pernah baca hadisnya, itu terkait dengan keutamaan sholat duha. Karena semuanya katanya itu setara dengan tasbih-tasbihnya itu, persendian yang ada jumlahnya 360. Semuanya itu dihimpun nanti pahalanya dalam 2 rakaat sholat duha. Wa qaddara syakla kulli wahidin. Kemudian Allah menentukan ukurannya. Wa qaddara syakla, Allah menentukan syaklah. Syaklah itu bentuk atau ukuran. Orang Arab Saudi kalau melihat wajah terbentuk tak lagi tidak seperti biasa bertanya, leke da syakluk, itu maksudnya kenapa seperti itu bentukmu? Umpamanya ada coret-coretan di sini atau pokoknya ada berubah. Nah, wa qaddara syakla kulli wahidin minha. Lalu Allah menentukan bentuk kulli wahidin minha, masing-masing satu di antaranya. Ala wafaqil harakatil matlubati, sesuai dengan gerakan yang diperlukan. Summa wasala mafasilaha. Kemudian Allah menyambung persendian itu. Wa rabata ba'daha bi ba'din. Kemudian mengikat, menghubungkan antara sebahagian dengan sebahagian. Bi autari anbataha. Autar ini semacam, kalau autarnya gitar itu itu yang di apa namanya? Talinya itu sinarnya. Nah, itu tulang itu kan ada sinarnya di ujung-ujungnya. Makanya kalau ada biasa tulang yang patah, selama itu sinarnya masih ada yang menghubungkan itu, tulangnya sudah patah, tapi dalam perawatan 3 bulan, 5 bulan itu bisa bersambung kembali karena itu tadi ada autarnya. Nah, coba perhati, Allah mengikat itu. Makanya kalau ada yang patah tulang, selama autarnya tidak putus itu tidak lepas. Nah, cuma jekomi. Tapi tidak lepas karena ada autar. Itu Allah yang menciptakan itu. Ambataha, Allah menumbuhkannya min ahadi tarafil idam, dari ujung-ujung tulang itu, Perhatikan besok kalau lagi kamu patahkan tulangnya ayam, karena sama tulang tak dengan tulangnya ayam, tapi patahkan, jangan potong, itu ada di situ seperti sinar-sinar. Nah, wa alsaqahu bil admil akhar. Kemudian Allah menempelkannya dengan tulang yang lain. Qarribati lahu, itu semacam ribat, semacam pengikat. Summa khalaqa fi ahadi tarfil adam. Kemudian Allah menciptakan pada salah satu
ujung-ujung daripada tulang itu sawaida kharijatan minhu. Sawaidah ini semacam surplus, ini sebagai tambahan, eksternal daripadanya. Wafil akhar, kemudian pada tulang yang lain hafran ada lubang. Tulang itu biasa lubangnya, itu orang biasa kalau makan konro, nah dapat lubangnya tulang nambi semua isi-isinya di dalam itu namanya hafran. Gaisatan fihi muwafiqatus syakli as-sawaidi litadkhula fiha wa tantabika 'alaiha. Wa tantabika 'alaiha, agar berguna atasnya. Jadi semuanya itu ada gunanya. Fasaral insanu, sehingga menjadilah manusia. Fasaral insanu, jadi menjadilah manusia itu in arada tahrika juz'an min badanihi. In arada, jika ingin tahrika menggerakkan juz'an, satu bagian min badanihi, dari badannya, lam yamtana' alaihi, itu tidak terhalang untuk bergerak. Itu tadi semua dari fungsi-fungsi dari tulang, sambungan tulang dan lain sebagainya. Walaulal fasilu, seandainya bukan karena persendian itu, persendian yang ada diciptakan oleh Allah, la ta'azzara alaihi dzalika, maka tidak mungkin bagi manusia itu untuk bergerak. Seandainya bukan karena persendian ini, maka ta'azzara, tidak mungkin bagi manusia itu untuk bergerak. Dan kita sudah bisa menyaksikan bagaimana gerakan-gerakan yang bermacam-macam yang diperankan, yang dimainkan oleh manusia karena adanya persendian yang bermacam-macam yang diciptakan oleh Allah. Meskipun sedikit di antara mereka yang pernah memikirkan bahwa itu adalah nikmat dan merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa hebat main bola kalau tidak ada persendiannya. Bagaimana bisa lari menendang bola kalau tidak bisa bergerak lutut kaki di bawah, tidak ada persendian. Dan semuanya kita pun juga tidak bisa menerangkan disertai dengan gerakan tangan kalau tidak ada persendian. Summa, kemudian undur, perhatikan, kaifa khalaqa idamar ra'si, perhatikan bagaimana Allah menciptakan idamar ra'si, tulang-tulang kepala. Wa kaifa jama'aha, bagaimana Allah menghimpun semua itu, tulang-tulang kepala itu yang banyak. Wa rakkabaha, dan memasangnya, bagaimana Allah memasang tulang-tulang di kepala ini. Rakkabah itu menempel, memasang. Ya. Misalnya yurakkibu maruhah, memasang kipas angin. Yurakkibu mukayyif, dia memasang mukayyif itu AC yang di sana. Itu rakkabah itu namanya. Itu bahasanya supaya memahami bahwa kata-kata rakkabah, bagaimana Allah rakkabah, memasang tulang-tulang di kepala ini.
Fa'allafa ba'daha ila ba'din. Kemudian Allah menyusun, allafa, mengatur, fa'allafa, kemudian Allah mengatur ba'daha ila ba'din, sebagian dengan yang sebahagian. Bihaitu istawa bihi, di mana istawa bihi kuratul ra'si, meratalah, menjadi ratalah itu bola kuratul ra'si, bola kepala. Kama tarahu, sebagaimana yang kamu lihat, sebagaimana yang kamu lihat. Faminha, maka diantaranya ma yakhussul kafhah, ma yakhussul kahfah, apa yang menjadi khusus, menjadi kafah, tengkorak kepala. Wallahya, kemudian siknong dagu, tulang dagu, al asfal yang dibawa. Ada khusus menjadi tengkorak, kemudian ada memanjang turun menjadi dagu. Al-lihya ini, lihya sebenarnya jenggok, tapi jenggok itu tersebut yang dimaksud adalah di tempatinya, berarti siknon, seperti dagu. Wal baqiyatu, kemudian selain daripada itu, ini kita sekarang masih bicara tentang tulang ini. Hiyal asnan, yaitu gigi-gigi. Al-asnan. Ini tulang, gigi termasuk tulang. Ba'duha aridatun. Di antara gigi-gigi ini ada yang lebar, aridah, melebat. Tasluhu litahan, yang cocok, yang layak atau cocok ditahan untuk melembutkan makanan, untuk menghaluskan makanan. Tahena itu termasuk tepung, tahena. Ditahan itu artinya tepung untuk melunakkan makanan. Itu gigi-gigi yang lebar. Wa ba'duha haddatun. Kemudian di antara gigi-gigi ini ada yang tajam. Ada yang tajam, haddatun, yang tajam. Tasluhu lil qat'i, yang cocok untuk memotong. Yang namanya saja gigi tajam, cocoknya itu untuk memotong makanan. Wahiyal anyabu, yaitu gigi taring. An-anyab itu jamak dari nab, jamak dari nabung, nabani, anyab, sunabeng yang punya taring. Wal adras, kemudian gigi gerahan, gigi geraham. Wassanaya, kemudian gigi seri, gigi depan. Paham juga makbul semuanya itu. Mau tahu itu mana namanya? Gigi taring, gigi gerahan, gigi seri. Paham nih? Yang mana gigi taring? Gigi taring itu yang kalau di harimau itu yang panjang, yang dua, satu di kiri satu di kanan, yang gigi taring. Kita juga punya taring tapi tidak panjang, karena manusia seperti itu. Karena kalau panjang namanya apa itu? Bukan yang makan orang itu pampir, ya pampir. Untung tidak panjang. Taring kita ini kiri kanan juga, yang sini, yang di sini. Itu gigi yang tajam itu. Kemudian kalau gigi geraham, ya di dalam ini yang ada 3. Apa tujuannya itu? Itu untuk menghancurkan makanan. Untuk menghancurkan makanan. Itu semua tulang, gigi, tapi berbeda-beda. Bermacam-macam. Yang tentu nanti kalau ada kurang di antaranya, tentu bermasalah. Tentu bermasalah.
Umpamanya kalau kita sudah tua, terkadang gigi gerahan itu sudah kurang, berarti tidak bisa lagi makan makanan yang agak keras, kalau tidak ada penghancurnya. Tidak ada yang penghancurnya. Jadi baiknya cuma makan bubur saja, yang sudah hancur memang baru dimakan. Berbeda lagi kalau tidak ada gigi seri yang di depan yang bisa memotong, maka potong-potong itu makanan betul masuk. Karena tidak ada gigi pemotong. Dan harus utuh. Kapan tidak utuh maka itu bermasalah. Bermasalah. Yang biasanya suak kalau masih utuh, tapi kalau tidak utuh menjadi cak. Hayyarat colah. Karena tidak utuh gigi. Berarti itu semua kekuasaan Allah sempurna, utuh, dan kapan kurang pasti bermasalah. Maka pasti harus diperbaiki. Dan mahal. Kamu mungkin tidak mahal. Justru saya dulu pernah ganti gigi cuma 200.000, 300.000. Iya, tapi kualitasnya itu yang sangat rendah. Yang kualitas tinggi ada sampai 20 juta satu gigi, ada sampai 30 juta satu gigi. Artinya ini menunjukkan semua kekuasaan Allah. Lanjut kita baca dulu. Summa, kemudian Allah ja'ala raqabah. Kemudian Allah menjadikan ar-raqabata, leher murakkaban yang dipasang di ra'si untuk kepala. Coba perhatikan makmur. Dipasang leher ini untuk kepala. Karena siapa yang tidak ada lehernya pasti tidak ada kepalanya. Karena itu memang tempatnya dipasang. Makanya Allah di sini pengarang mengatakan tsumma ja'ala raqabah. Kemudian Allah menciptakan raqabah, leher murakkaban dipasang di ra'si untuk kepala. Tsumma rakkaba 'ala dhahri. Kemudian leher ini di mana dipasang? 'Ala dhahri, di punggung. Di punggung dipasang. Warakkabal dhahra, kemudian memasang punggung min asfalir raqabah, di bawahnya leher. Mulai min asfalir raqabah, mulai dari bawah leher ila muntaha adamil ajasi, sampai ke tulang, saya tidak tahu apa lagi, tulang adamil ajasi, tulang sakrus, lupa namanya itu. Tulang yang di belakang di sini. Ada tulang yang 24 di belakang di sini. Dipasang punggung mulai dari bawahnya leher sampai ke belakang, ini namanya adamil ajus. Min arba'i wasyrina harasatin, dari 24 harasah tulang. Ya, ada tulang-tulang kecil di belakang 24. Summa wasalat, kemudian Allah menyambung idamad dhahri, tulangnya punggung, bi idamis sadri, ke tulangnya dada. Dari tulang punggung bersambung ke tulang dada. Wa idamil katifi, kemudian tulang bahu, tulang pundak atau tulang bahu. Wa adamil yadaini, kemudian tulangnya kedua tangan. Disambung lagi kedua tangan dari bahu ke tulang tangan. Wa idamil anatik, kemudian turun ke bawah ke tulang, tidak tahu ini bagaimana bahasa halusnya ini, al-anah, tulang tumbuhnya bulu al-mukarram itu, yang al-anah, kemaluan, kisi terus saja. Jadi tulang punggung bersambung ke dada, kemudian dipasang ke
tulang tangan, kemudian turun sampai ke bawah. Al-anah. Wa adamil ajasi summa idamil fahyisaini. Kemudian jadi itu bersambung ke tulang tangan, kemudian turun ke tempat tumbuhnya di bawah perut itu, di bawah perut, kemudian menyamping ke tulang yang 24 itu. Kemudian summa izamil fakhisaini, kemudian turun ke tulang-tulang kedua paha. Turun ke tulang-tulang kedua paha, wasaqaini, kemudian kedua betis. Jadi paling tidak anak-anakku dalam pengajian kita ini kalian bisa memahami bahasa Arabnya anggota-anggota badan. Anggota-anggota badan. Dan itu penting. Penting untuk menghafal semua itu bahasa Arabnya anggota-anggota badan. Idamil fakhisain. Kalau idam sudah tahu semua, idam tulang-tulang, fakhisain kedua paha. Kemudian wasaqain kedua betis. Wa asabi'ir rijlain, kemudian jari-jari kedua kaki. Jari-jari keramin kaki-kaki. Kenapa jari-jari turun ke bawah ini? Ini jari-jari. Kalau yang di bawah ya jari-jari juga. Jari-jari kedua kaki. Wa tidadu dzalika yatul, kemudian strukturnya itu, sistem strukturnya itu yatul, panjang. Artinya kalau mau dicerita terus itu panjang. Taib. Lalu pengarang berkata, "Fandur, perhatikan, kaifa khalaqa, bagaimana Allah menciptakan jami'a dzalika, semuanya itu, min nutfatin sakhifatin raqiqatin, dari setitik air mani yang lemah dan yang lembut." Itu tadi asalnya hanya sperma, kemudian menjadi tadi tulang. Dan itu tadi yang sudah disebutkan semua. Ada tengkorak, ada gigi, kemudian tulang punggung, dan lain sebagainya. Wal qasdu, adapun tujuannya, kenapa semua dicerita ini, kenapa semua dibahas ini, tujuannya ayyandura fi mudabbiriha, agar manusia itu memperhatikan fi mudabbiriha, pada yang menciptakannya, yang mengaturnya, wa khaliqiha, dan yang menciptakannya. Annahu kaifa qaddaraha, bahwasanya bagaimana Allah menentukan semuanya itu, wa allafa baina ashkaliha, kemudian menyusun, membuat di antara bentuk-bentuknya, wa khassasahat, kemudian memberikan kekhususan-kekhususan, bi adal khususi, di annahu, nah ini nih, di annahu law zada 'alaiha wahidan, seandainya bertambah daripada yang sudah diukur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, wahidan, satu saja, lakana wabalan alal insan, maka itu menjadi masalah, bahaya bagi manusia. Tulang gigi misalnya, tulang gigi yang sudah tentukan jumlahnya, kalau sampai bertambah satu, itu yang namanya gigi malangga, si topok. Dan kalau si topok itu nampak kelihatan sulit, baru satu tambahannya, bagaimana misalnya bertambah seperduanya? Wow. Demikian pula dengan tulang-tulang yang lain, semuanya sudah ditentukan jumlahnya. Jadi seandainya bertambah daripada yang sudah ditentukan oleh Allah, yahtaju ila qal'ihi, maka pasti butuh untuk dicabut, atau dihilangkan. Walau nakasa minha wahidan, lalu seandainya Allah mengurangi di antaranya yang sudah ditentukan wahidan, satu saja dikurangi dari tulang-tulang itu, maka lakana nuksanan, maka pasti menjadi sesuatu kekurangan, yahtaju ila jabrihi, yang butuh untuk diperbaiki, disempurnakan atau diperbaiki. Baik.
Persoalan tulang selesai. Sekarang kita mau masuk persoalan lain. Summa, kemudian coba perhatikan amrul a'sab, persoalan a'sab, tulang saraf. Nah, dari kata asabun, asabun mufradnya, kemudian asabun asabani a'sab, saraf-saraf atau tulang-tulang saraf, urat-urat saraf. Wal aruk, kemudian pembuluh darah. Wal auradatu, kemudian urat nadi, urat-urat nadi. Astagfirullah. Sama-sama wasyarain urat nadi. Wa adaduha wa manabatuha, kemudian jumlah-jumlahnya. Wa manabituha, kemudian pangkalnya. Wa insyi'abuha, kemudian cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya a'jabu min hadza kullihi, itu lebih mengherankan, lebih mengagumkan min hadza kullihi, dari semuanya itu. Artinya kalau dibandingkan tarik dengan tulang-tulang itu, keajaiban tulang-tulang yang telah diciptakan oleh Allah, kalau kita mau melirik kepada asabah, urat saraf dan pembuluh darah, maka itu akan lebih mengagumkan lagi. Itu aruf sebenarnya itu urat. Dalam hal ini pembuluh darah. Kemudian al-a'sab, saraf juga merupakan urat. Tapi apa bedanya? Bedanya seperti ini. Pelajaran biologi ini. Kalau aruf itu yang sejatinya adalah pembuluh darah, itu tempat mengalirnya darah. Itu adalah tempat mengalirnya darah. Nalenda darah. Itu tempat majarad dami, tempat mengalirnya darah. Sementara kalau urat saraf itu tempat mengalirnya rangsangan-rangsangan. Jadi boleh jadi bisa diumpamakan seperti ini. Kalau urat saraf itu mungkin bisa diibaratkan seperti kabel listrik itu yang mengalir tidak kelihatan, yang mengalir di situ tidak kelihatan. Sementara kalau pembuluh darah itu mungkin bisa diibaratkan seperti selang itu yang mengalir di dalamnya air. Air itu kelihatan. Nah, ini saja kalau kita mau telaah menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata ada yang namanya a'sab, urat saraf, itu tempat mengalirnya rangsangan-rangsangan dari otak. Karena urat saraf itu dua macam, ada namanya urat saraf pusat, ada namanya urat saraf tepi. Yang dari pusat itu adalah otak dan sumsum belakang di situ, sumsum belakang dengan otak. Otak itulah nanti yang mengiring perintah-perintah ke urat saraf tepi, kemudian yang di tepi nanti itu mengatur di sekitarnya. Jadi saya mau melihat seperti ini. Kayaknya saraf yang pusat itu yang terdiri dari otak dan sumsum belakang itu bisa diibaratkan sebagai pemerintah pusat. Kemudian yang saraf tepi itu pemerintah daerah di provinsi atau daerah. Jadi pusat itu memerintahkan ke provinsi, nanti provinsi mengatur di wilayah provinsinya, kemudian di daerah mengatur mengatur wilayah daerahnya.
Jadi dari sarafnya itu sebenarnya munculnya perintah-perintah berdasarkan rangsangan-rangsangan yang ada. Misalnya seperti ini. Ketika ada rangsangan, itu rangsangan kan terdiri dari suhu umpamanya, suhu. Suhu itu ada panas, ada dingin, toh. Kalau ada rangsangan dingin, maka saraf itu yang dari susu belakang otak itu mengalir melalui urat-uratnya, memberikan perintah kepada tangan untuk mengambil selimut supaya makan lembu. Nah, gitu. Ada rangsangan umpamanya juga panas, maka memberikan perintah kepada anggota badan untuk menyiapkan kipas angin atau untuk jangka panjang memasang di kamar mukayyif atau AC. Coba bagaimana kekuasaan Allah kalau dibayangkan yang seperti ini. Itu jadi urat saraf itu disitulah mengalirnya perintah-perintah, dan disitulah lewatnya jalur rangsangan. Rangsangan banyak, bisa rangsangan dari cahaya, bisa rangsangan dari tekanan atau sentuhan, bisa rangsangan dari sesuatu yang indah-indah, kondisi yang dilihat. Itu banyak rangsangan itu, mak bukan cuma satu jaga tuh rangsangan itu, cuma itu saja rangsangan banyak, stimulasi namanya itu. Ketika hormon-hormon sudah terangsang mendapatkan rangsangan, maka itulah saraf nanti memerintahkan. Kalau terkait dengan rangsangan biologis ini, hubungan laki-laki lawan jenis, maka otak yang jernih memerintahkan untuk menikah. Tapi otak dan susu belaka yang kotor memerintahkan untuk apa itu? Kumpul kebo gitu. Pokok yang tidak baik. Tapi kalau pikirannya bagus, otaknya bagus, memerintahkan yang baik dari untuk merespon tadi rangsangan-rangsangan itu. Mungkin agak sulit kamu pahami, karena saya juga agak sulit untuk menerangkannya, karena itu bukan jurusan kita, tapi sekadar tahu, sekadar disederhanakan. Oh, kalau pembuluh darah itu lewatnya darah, dipompa dari jantung, kemudian itu mengantar darah menuju ke tangan, sampai ke kepala, sampai ke telinga. Pokoknya dari tidak sampai ujung rambut, kapan karena tidak ada darah di ujung rambut, sampai di kepala, itu lihat mengompah. Makanya yang tersumbat pembuluh darah itu berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi kalau tersumbat urat-urat saraf itu. Karena itulah membuat biasa gila, stres dan lain sebagainya. Kenapa tadi saya gambarkan bahwa urat saraf itu seperti listrik? Karena orang yang biasa kena saraf, orang mengatakan koslek. Oh, berarti betul itu. Karena memang diumpamakan seperti kabel listrik. Makanya kalau ada orang yang kena saraf yang agak-agak miring-miring sedikit, orang mengatakan lagi koslek. Oh, berarti memang tepat kalau diumpamakan sebagai kabel listrik yang mengalir di situ, strom yang tidak kelihatan. Sementara kalau pembuluh darah itu bisa diibaratkan dengan selam yang mengalir di dalamnya ada air atau kotoran-kotoran di situ. Nah, ala kulli halin kita mau bawa ke agama. Ada nama asabah. Asabah itu adalah urat saraf. Ternyata begitu pentingnya urat saraf ini, maka itu pun juga perlu dirukukkan, ditundukkan ketika kita ruku dalam sholat. Apakah kalian sudah menghafal doa ruku itu? Doa ruku. Ketika kita ruku, sudah membaca zikirnya subhanallah wa bihamdihi, kemudian doanya apa doanya? Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku. Sementara ruku ini, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aku menyerahkan diri. Sesudah itu, khasya'alaka sam'i, ya Allah tunduk kepadamu sam'i pendengaranku,
wa basari kemudian penglihatanku, wa mukhi kemudian otakku, wa asabi kemudian urat-urat sarafku. Coba, ini antara urat saraf, otak, pendengaran, penglihatan, kemudian otak, kemudian saraf, ternyata punya hubungan yang spesial, hubungan khusus itu. Nah, maksudnya apa? Tadi saraf yang menerima rangsangan, rangsangan itu melalui telinga, melalui penglihatan. Makanya itulah boleh jadi menjadi hikmahnya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak ngomong kecuali wahyu, bahwa bacalah ketika ruku, khasya'alaka sam'i, saya tundukkan kepadamu ya Allah pendengaranku, wa basari kemudian penglihatanku, wa mukhi kemudian otakku, wa asabi kemudian saraf-sarafku. Lalu dilanjut wa kullama istaqalla bika dabi, dan semua yang ada di atas kedua kakiku, berarti semuanya. Tapi yang disebutkan tadi itu 4. Yang disebutkan tadi itu 4. Nah, jadi setelah kita melihat dari segi ilmu pengetahuan terkait dengan anggota badan ini, yang disebutkan di sini adalah saraf, maka kita kembalikan kepada agama, bagaimana semuanya itu kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang selalu berpikiran tidak baik, boleh jadi tidak pernah ditundukkan ketika sholat. Kalau ada orang selalu mendengarkan yang tidak baik, tidak pernah ditundukkan ketika dalam sholat. Demikian pendengaran, demikian pula dengan otak. Makanya siapa yang hafal itu? Kamu mau hafal itu dari doa ruku. Khasalaka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi wa mustaqalla bi kadami. Kapan pi mau hafal? Kau? Kapan pi? Saulah kapan? Semester 5 pi? Aduh, masih lamanya. Masuk anak-anakku sekalian, saya mengatakan hadis-hadis seperti ini yang perlu kamu hafal. Karena kalau kamu sudah hafal, langsung tomil diamalkan. Kalau langsung diamalkan, insya Allah tidak akan lupa. Bagaimana mau lupa setiap sholat diamalkan? Meskipun kalau kembali kepada adab-adab imam, dikecualikan kalau menjadi imam. Karena kalau menjadi imam tidak dianjurkan untuk memperpanjang bacaan-bacaan. Tapi kalau sholat sendiriku di rumah, sholat tahajud, sholat duha, maka amalkanlah semua doa-doa yang seperti tadi itu. Tayyib, insyaallah kemudian nanti kita akan pindah summa amru asabi wal aruqi wal auradati wasyarayin wa adaduha wa manabituha wa ishabuha ajabu min hadha kullihi wa syarhuhu yatul, kemudian penjelasannya akan menjadi panjang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam. Allahumma ja'alna bi ibadikas shalihin al ulama'il amilin al muwahhidin al mukhlisin al mu'minin at taqiyyin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'al lana min ladunka waliya wa ja'al lana min ladunka nasira wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.